Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada teman-teman semua mahasiswa YIN Tulungagung Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita, yakni mata kuliah studi Al-Quran dan studi ilmu Al-Quran dan hadis, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab mengenai makiyah dan madaniyah. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai apa itu pengertian makiyah dan madaniyah dan bagaimana nanti kita mengetahui ciri-ciri makiyah dan madaniyah. Nah, baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama yakni mengenai makiyah dan madaniyah. Nah, jadi pengertian makiyah dan madaniyah, ya. Kata al-makiyah dan al-madaniyah ini merupakan penisbatan terhadap kedua nama kota besar yang ada di Jazirah Arab, yaitu di Saudi Arabia, yaitu Makkah dan Madinah. Nah, Al-Makiyah ini berarti yang bersifat Makkah atau yang berasal dari kota Makkah. Nah, sedangkan Al-Madaniyah berarti yang bersifat Madinah atau yang berasal dari kota Madinah. Nah, kemudian berdasarkan dari pengertian tersebut, Imam Az-Zarkashi mendefinisikan dengan 3 pengertian. Yakni yang pertama, Al-Makki ialah surat atau ayat yang diturunkan di Makkah dan sekitarnya. Sedangkan Al-Madani ialah surat atau ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya. Nah, jadi Imam Az-Zarkashi ini mendefinisikan terkait dengan makiyah dan madaniyah ini berdasarkan 3 hal. Yang pertama yakni kalau surat atau ayat itu turunnya di Makkah dan sekitarnya, maka dinamakan surat atau ayat makiyah. Sedangkan kalau ayat atau surat tersebut turunnya di kota Madinah, maka dinamakan surat madaniyah. Nah, kemudian yang kedua, menurut Imam Az-Zarkashi, al-Makki ialah surat atau ayat yang turun sebelum Nabi hijrah. Sedangkan al-Madani ialah surat atau ayat yang turun setelah Nabi hijrah, walaupun turunnya di Makkah. Nah, jadi penisbatan terhadap kategori surat atau ayat itu disebut makiyah ataupun madaniyah menurut Imam Az-Zarkashi. Yang kedua yakni apabila ayat itu turun, ya, ayat atau surat itu turun sebelum Nabi hijrah, maka dinamakan dengan surat makiyah, ya, sebelum Nabi hijrah. Sedangkan al-madani atau madaniyah ialah surat atau ayat yang turun setelah Nabi hijrah, ya, walaupun turunnya ini di kota Makkah. Nah, jadi penisbatan makiyah dan madaniyah di sini melihat posisi Nabi pada waktu itu. Ya, jadi ketika Nabi sebelum hijrah, ya, sebelum hijrah ke Madinah, nah ini maka dinamakan makiyah. Ya, sedangkan madaniyah ini setelah Nabi hijrah ke Madinah, ya, walaupun ayat ini turunnya di Makkah. Nah, kemudian yang ketiga menurut Imam Az-Zarkashi, al-Makki ialah ayat-ayat yang dikhitabkan, ya, atau yang ditujukan kepada penduduk Makkah. Nah, sedangkan al-Madani ialah ayat-ayat yang dikhitabkan kepada penduduk Madinah. Nah, jadi yang ketiga ini, ya, al-Makki, ya, makiyah itu ayat-ayat atau surat yang isinya itu ditujukan kepada penduduk Mekah. Ini dilihat dari segi isi surat tersebut. Nah, sedangkan al-Madani ialah ayat-ayat yang dikitabkan kepada penduduk Madinah. Nah, jadi yang ketiga ini meskipun turunnya di Makkah, ya, meskipun turunnya di Makkah, tapi kalau isi ayat atau surat tersebut dikitabkan kepada penduduk Madinah, ya, maka dinamakan surat madaniyah, ya, surat atau ayat madaniyah. Nah, sebaliknya apabila ayat tersebut diturunkan di Madinah, tapi kalau isinya itu dikhitabkan kepada penduduk Makkah, maka ayat tersebut dinamakan surat makiyah. Nah, jadi yang ketiga seperti itu.
Nah, jadi kalau saya simpulkan, ya, menurut Imam Az-Zarkashi terkait dengan Makkiyah dan Madaniyah ini, yang pertama ya ini apabila turunnya di Makkah dinamakan Makkiyah. Nah, sedangkan yang turunnya di Madinah dinamakan Madaniyah. Nah, yang kedua, ayat yang turun sebelum Nabi hijrah, ya, ayat atau surat yang turun sebelum Nabi hijrah dinamakan Makkiyah. Nah, kemudian yang turun setelah Nabi hijrah dinamakan Madaniyah, meskipun turunnya di Makkah. Nah, yang ketiga, ya, disebut Makkiyah ini apabila dilihat dari sisinya, ya, dikitopkan pada penduduk Makkah, ya, meskipun turunnya di Madinah. Tapi kalau dikitopkan penduduk Makkah maka dinamakan Makkiyah. Nah, sebaliknya, walaupun turunnya di Makkah tapi kalau isinya ini dikitopkan kepada penduduk Madinah, maka ayat atau surat tersebut dinamakan Madaniyah. Nah, ini terkait dengan definisi Makkiyah dan Madaniyah, sekaligus ini untuk menunjukkan surat atau ayat ini disebut Makkiyah ataupun Madaniyah. Nah, selanjutnya yakni yang ke poin kedua, yang B, yakni cara menentukan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, ini menurut Mana Khalil Al-Qattan, ya. Jadi ada dua cara yang dapat digunakan untuk mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi kalau Imam Az-Zarkashi tadi ada 3 cara. Nah, kalau menurut Al-Qattan ini ada 2 cara. Yang pertama yakni berdasarkan simai. Ya, simai yaitu penentuan berdasarkan penjelasan para sahabat atau yang diketahui oleh para tabi'in dari sahabat secara langsung. Ya, ini berdasarkan simai atau pendengaran. Ya, ini pendengaran dari para sahabat dan yang diketahui oleh para tabi'in, ya. Kemudian yang kedua berdasarkan kiasi, ya, kiasi atau dianalogikan, ya, yaitu diketahui melalui ciri-ciri tertentu, ya. Misalnya kalau dalam surah Al-Makki itu terdapat satu ayat yang mengandung ayat Madani atau bercerita tentang peristiwa Madani, ya, maka dikatakan bahwa ayat itu Madaniyah. Ini seperti halnya yang kedua ini adalah sama dengan yang didefinisikan oleh siapa tadi? Imam Az-Zarkashi yang poin ketiga tadi. Nah, terus lanjut kemudian, nah ini ada beberapa ciri-ciri ayat Makkiyah. Ya, ciri-ciri ayat Makkiyah yang pertama, di dalamnya terdapat surat atau ayat As-Sajdah. Ya, jadi biasanya kalau di dalam Al-Quran ditandai dengan adanya gambar kubah, yaitu ayat-ayat yang terdapat sajdah, ya, ini termasuk ayat-ayat atau surat Makkiyah, ya, Makkiyah. Ya, jadi ketika kita ketemu dengan surat As-Sajdah, maka ini disunahkan untuk membaca tasbih 3 kali. Atau kalau memungkinkan kita melakukan sujud, ya maka kita ketika membaca Al-Quran, kemudian Al-Quran kita taruh, kemudian kita sujud, ya, membaca tasbih 3 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu sunahkan ketika ketemu ayat sajdah, ya, membaca tasbih 3 kali. Kemudian yang kedua, ciri-ciri Makkiyah, di dalamnya terdapat lafadz kalla, ya, sekali-kali tidak, tapi umumnya terdapat pada bagian pertengahan sampai akhir Al-Quran. Jadi ciri-cirinya ayat Makkiyah ini umumnya adalah terdapat lafadz kalla, ya, termasuk surat At-Takasur, ya, Alhaakumut Takasur hatta Alhaakumut Takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Nah, itu kan ada kalla itu. Terus yang ketiga, di dalamnya terdapat seruan. Ya, seruan itu ada kalimat-kalimat lafadz nida. Ya, misalkan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Nah, ini termasuk ciri-ciri ayat Makkiyah. Kemudian yang keempat, di dalamnya terdapat kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Nah, kecuali surat Al-Baqarah, ya, karena Al-Baqarah ini masuk pada ciri-ciri Madaniyah nanti, karena Al-Baqarah ini ayatnya panjang, ya, ayatnya panjang. Nah, kemudian yang kelima, diawali dengan huruf hijaiyah, ya, seperti alif lam mim ra dan nun, ya, kecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi yang diawali dengan Fawatihus Suwar, ya, alif lam mim ra itu termasuk ciri-ciri ayat Makkiyah. Kemudian yang keenam,
ayat maupun suratnya pendek dan ringkas. Jadi ciri-cirinya ayat Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek, uraiannya sedikit keras dan tegas. Nah, kenapa di sini pendek dan uraiannya sedikit keras dan tegas? Karena pada saat itu ya, jadi Makkiyah ya, ayat Makkiyah ini turun pada waktu sebelum Nabi hijrah. Ya, ketika Nabi masih di Makkah itu kaumnya, ya kaum Nabi Muhammad, ya penduduk Makkah pada saat itu memang mereka masih banyak yang kafir, ya masih banyak yang memusuhi Nabi. Maka di sini ayat-ayat yang turun ini rata-rata ya isinya pendek dan ringkas, ya, dan sedikit keras, ya, karena untuk memberikan peringatan kepada penduduk Makkah itu. Kemudian yang ketujuh, berisi dakwah mengenai pokok-pokok keimanan, kemudian hari akhir, surga dan neraka. Nah, ini ciri-ciri Makkiyah. Kemudian yang kedelapan, berisi dakwah mengenai akhlak al-karimah, ya, sama yang saya sampaikan pada poin ke-6 tadi. Ini mengajak para penduduk Makkah ini untuk bersikap atau berakhlak yang baik, ya. Kemudian yang ke-9, terdapat lafadz qasam, ya, atau sumpah, ya, seperti halnya wal asri, ya, watin, demi buah tin, wal asri, demi masa. Ini kan ayat-ayatnya pendek, ya, atau kalimat qasam yang lain misalkan ya wallahi billahi, ya tallahi, itu kalau ada lafaz-lafaz qasam misalkan seperti itu. Ini ciri-ciri ayat Makkiyah, ya. Itu beberapa ciri-ciri tentang ayat Makkiyah. Nah, yang selanjutnya yakni ciri-ciri ayat Madaniyah. Yang pertama, di dalamnya terdapat izin perang, ya, atau menerangkan soal peperangan. Ya, karena di sini memang ketika Nabi hijrah ini sudah ada izin perang. Ya, ini. Kemudian yang kedua, di dalamnya terdapat pembagian hukum harta pusaka, ya, hukum hudud, faraid, ya, hukum sipil, hukum sosial, dan hukum tata negara. Ya, karena di sini masyarakatnya pada waktu itu ya mulai sudah mengetahui tentang hukum, ya, sudah banyak yang memeluk agama Islam pada waktu itu, ya, ketika posisi Nabi sudah di Madinah. Maka di sini turunlah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Kemudian yang ketiga, di dalamnya terdapat uraian tentang kaum munafik, ya, tentang ciri-ciri kaum munafik, ya, kecuali surat Al-Ankabut. Kemudian yang keempat, bantahan terhadap ahli kitab. Ya, jadi surat Madinah yang isinya terkait dengan bantahan-bantahan terhadap ahli kitab, ini termasuk surat Madaniyah. Kemudian yang kelima, umumnya memiliki surat yang panjang. Ya, jadi kalau lawan katanya kebalikannya dari surat Makkiyah. Kalau yang redaksinya pendek-pendek itu termasuk surat Makkiyah. Kalau yang panjang, ya, susunan kalimatnya panjang, kemudian bernada lembut, ya, dan tenang, ini ciri-ciri Madinah. Karena pada saat itu ya sudah beda, ya, masyarakatnya ketika Nabi masih di Mekah dan ketika Nabi sudah berada di Madinah. Kemudian yang keenam, berisi penjelasan tentang bukti-bukti dan dalil-dalil kebenaran agama Islam. Ya, jadi pada waktu itu sudah ada penegasan terkait dengan bukti-bukti kebenaran agama Islam. Nah, itu teman-teman terkait dengan materi kita hari ini, ya, mengenai bab Makkiyah dan Madaniyah. Nah, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada materi yang berikutnya. Baik, mungkin ini yang saya sampaikan untuk materi pada kesempatan kali ini, ya, semoga bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman terkait dengan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Alafu minkum, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.